Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Pani Ramasari di sini akan mempresentasikan tentang advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, langsung saja kita ke pengertian advokasi. Di sini merupakan upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, eh, pengertian advokasi. Jadi, advokasi adalah kombinasi kegiatan individu dan sosial yang dirancang untuk memperoleh komitmen atau dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan sistem yang mendukung tujuan atau program kesehatan tertentu. Di sini ada advokasi kesehatan adalah upaya pendekatan kepada pemimpin atau pengambilan keputusan supaya dapat memberikan dukungan, kemudahan, dan semacamnya pada upaya pembangunan kesehatan. Nah, di sini ada tujuan advokasi, yaitu ada tujuan umum. Nah, di sini tujuan umum itu diperolehnya komitmen dan dukungan dalam upaya kesehatan, baik berupa kebijakan, tenaga dana, sarana, kemudahan, berbagai bentuk lainnya sesuai keadaan dan usaha. Selanjutnya, di sini ada tujuan khusus, yaitu adanya pengenalan atau kesadaran, adanya ketertarikan atau permintaan atau penolakan, dan adanya kemudahan atau kepedulian atau kesanggupan untuk membantu dan menerima perubahan, dan adanya tindakan atau perubahan kegiatan yang nyata atau diperlukan. Nah, yang terakhir adalah adanya kelanjutan kegiatan atau keseimbangan kegiatan. Nah, di sini ada sasaran dan perilaku. Nah, sasaran advokasi adalah berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya kesehatan, khususnya para pengambil keputusan dan penentuan kebijakan di pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, mitra di kalangan pengusaha atau swasta, badan penyandang dana, media massa, organisasi, profesi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh berpengaruh dan tenar, dan kelompok potensial lainnya di masyarakat. Nah, semuanya bukan hanya berpotensi mendukung, tetapi juga menentang atau berlawanan atau merugikan kesehatan, misalnya industri rokok. Baik, selanjutnya di sini ada prinsip advokasi. Di sini beberapa prinsip-prinsip di bawah ini dijadikan pedoman dalam melakukan advokasi, yaitu realitas, sistematis, taktis, dan strategis dan berani. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah advokasi. Pertama itu identifikasi dan analisa masalah atau isi yang memerlukan advokasi, identifikasi dan analisa kelompok sasaran, siapakah dan siapkan dan kemas bahan informasi, dan rencanakan teknik atau acara kegiatan operasional. Yang terakhir, laksanakan kegiatan pantau, evaluasi, serta lakukan tindakan lanjut. Selanjutnya, di sini ada kemitraan. Definisi kemitraan di sini adalah prinsip masih relatif baru, namun demikian prakteknya di masyarakat sebenarnya sudah terjadi pada zaman dahulu. Sejak nenek moyang kita telah mengenal istilah gotong royong yang sebenarnya esensialnya kemitraan. Selanjutnya di sini ada prinsip kemitraan. Dalam membangun kemitraan ada 3 prinsip kunci perlu dipahami oleh masing-masing anggota kemitraan, yaitu equity atau persamaan, transformity atau
keterbukaan, mutual benefit atau saling menguntungkan. Nah, selanjutnya di sini ada pembangunan dalam kemitraan. 6 langkah pembangunan sini yaitu pertama, penjagaan atau persiapan, dan kedua, penyamaan persepsi, ketiga, pengaturan peran, keempat, komunikasi intensif, kelima, melakukan kegiatan, keenam, melakukan pemantauan dan penilaian. Nah, di sini ada pemberdayaan masyarakat. Definisi ada pemberdayaan masyarakat adalah salah satu dan tujuan utama pemerintah dalam pembangunan negara adalah menjadikan masyarakat menjadi berdaya, menjadikan masyarakat memiliki kemampuan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, kinerja, intelektual, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan, sehingga masyarakat dapat membentuk masyarakat yang mandiri dalam berpikir, bertindak, dan mandiri dalam perilaku ekonomi. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat melalui peningkatan perekonomian rakyat, yaitu perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat berlandaskan pada potensi dan kekuatan masyarakat untuk 4. Menjalankan roda perekonomian, sehingga pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai usaha untuk menjadikan ekonomi menjadi lebih kuat dan memiliki daya saing dalam sistem pasar yang benar. Nah, dampaknya perekonomian rakyat dapat berubah secara struktural, sehingga langkah yang dapat diambil untuk antisipasi adalah melalui pengelokasian dan pemberdayaan sumber daya, penguatan kelembagaan pemerintah desa, dan peningkatan pengusaha teknologi, pemberdayaan SDM. Selanjutnya di sini ada pemberdayaan masyarakat melalui model industri. Dalam strategi membangun pemerintah melalui teknik pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka hal ini dapat menggunakan berbagai macam alternatif. Pemberdayaan ekonomi melalui dari permodalan, pelayanan, pendidikan, dan kesehatan, serta salah satunya adalah memperkuat pembangunan dengan pemberdayaan ekonomi melalui industri kecil. Nah, di sini ada model pemberdayaan ekonomi melalui industri memiliki tujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan ekonomi melalui kemampuan berwirausaha dan mengembangkan teknologi agar menjadikan masyarakat menjadi mandiri dalam aspek perilaku ekonomi. Pemberdayaan melalui bidang industri ini menurut masyarakat untuk bekerja kreatif dan inovatif dalam pemanfaatan sumber daya dan bekerja mandiri agar tercipta suatu usaha industri yang baru. Selanjutnya di sini ada strategi pemberdayaan masyarakat. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Nah, di sini mengembangkan berbagai cara untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun kesehatan, dan mengembangkan berbagai bentuk kegiatan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan kultur budaya masyarakat setempat, dan mengembangkan manajemen sumber daya yang dimiliki masyarakat secara terbuka atau transparan.
Nah, di sini ada langkah-langkah pemberdayaan masyarakat. Langkah utama pemberdayaan masyarakat melalui upaya pendampingan atau memfasilitasi masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran melalui siklus pemecah masalah yang terorganisasi atau pengorganisasian masyarakat. Nah, di sini ada upaya-upaya ibu dan anak. Nah, di sini upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan untuk mencakup pelayanan kesehatan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan anak balita serta anak prasekolah. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan khusus meningkatkan kemampuan ibu atau pengetahuan sikap dan perilaku dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga, desa wisma, pelayanan posyandu, dan sebagainya. Nah, di sini ada kegiatannya, pemeliharaan kesehatan ibu hamil dan menyusui serta bayi, anak, balita, dan prasekolah. Sini ada deteksi dini faktor resiko ibu hamil, pemantauan tubuh kembang balita, imunisasi tetanus, teksoid 2 kali pada ibu hamil, serta BCG, DPT, HB3 3 kali, polio 3 kali, dan campak 1 kali pada bayi. Nah, manajemen kegiatan KIA yaitu pemantauan kegiatan KIA dilaksanakan melalui pemantauan wilayah setempat KIA atau PWS KIA dengan batasan. Nah, di sini ada manajemen kegiatan KIA. Sini ada indikator pemantauan teknis. Di sini indikator digunakan oleh para pengelola program dalam lingkungan kesehatan, yaitu dari indikator akses, indikator cakup ibu hamil, indikator cakup persalinan oleh tenaga kesehatan, indikator penjaringan faktor resiko oleh tenaga kesehatan atau indikator neonatal. Nah, di sini ada indikator pemantauan non-teknis, yaitu indikator ini dimaksudkan untuk memotivasi dan komunikasi kemajuan maupun masalah operasional kegiatan KIA kepada para pengguna di wilayah sehingga dimengerti dan mendapatkan bantuan sesuai keperluan. Di sini juga ada indikator di sini juga ada indikator pemerataan pelayanan KIA, indikator efektivitas pelayanan KIA. Mungkin hanya ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.